Oke, hey ladies, selamat datang di Ladimi Book Club bersama dengan Vina Oi dan fokus buku dalam book club ini adalah Allah yang Maha Pemurah, masih membahas Allah yang Maha Pemurah dan hari ini kita akan bahas bab 5 dan 6 dan minggu depan kelas terakhir untuk buku ini. So I'm so excited. Dan kalau misalnya Anda mengalami tantangan untuk menyelesaikan buku ini, it's okay ya. Kalau misalnya, aduh saya nggak sempat baca bab 5 sampai 6 hari ini, it's okay. Saya mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus kebiasaan yang harus dibangun dan to build a habit itu biasanya nggak segampang itu dan butuh butuh waktu. So it's okay kalau misalnya Anda mengalami kesulitan dengan jadwal pembacaan, it's fine. I'm just glad you're here. Saya ingin membahas saja dengan pengalaman Anda dan hopefully pertanyaan yang akan dibahas hari ini dapat Anda juga masih bisa berpartisipasi ya. Okay, so let's begin in prayer. Mari kita mulai dengan doa. So, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan. Terima kasih bahwa bukan kebetulan kami membaca buku ini, Allah yang Maha Pemurah, dan Tuhan kami berdoa supaya Engkau terus menjamah hati kami melalui Injil, kabar baik yang ada dalam perumpamaan ini, dan biar kami bisa melihat bahwa kasih-Mu begitu besar. Bukan hanya itu Tuhan, tetapi Engkau, Yesus, Engkau adalah saudara kami, anak sulung yang sangat baik, yang ingin mencari dan bukan hanya mencari tapi sudah memberikan hidupnya di atas kayu salib agar kami bisa bersama-sama dengan Allah Bapa. So we just want to thank you that. We thank you Jesus for that. Kami sangat mengucap syukur bahwa kami sudah dibawa pulang kembali bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen, ladies. I cannot tell you enough di grup yang bahasa Inggris kemarin. Sangat-sangat membangun ketika saya mendengar kesaksian para ladies. Rooney, you were there. Jadi you remember. Jadi ini bukan hanya sekedar baca buku saja, tetapi ini ada kaitannya dengan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi for me personally ada yang Tuhan memperlihatkan, ada yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hati saya, dan beberapa ladies yang di grup bahasa Inggris juga membagikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. So it's really really encouraging. Ini sangat-sangat membangun untuk mendengar apa yang Tuhan sedang lakukan. And I look forward untuk minggu depan karena kita bisa we can wrap this up secara keseluruhan apa yang Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. So anyway, I just wanted to share that with you. If kalau Anda penasaran, Anda bisa lihat videonya, videonya minggu depan di grup bahasa Inggris. It's really good. Ada kesaksian yang sangat-sangat membangun. So hari ini kita akan bahas bab 5 dan 6. If you have read it, that's great. Kalau misalnya Anda hanya ingin ikut diskusinya saja juga, it's fine. I know pasti Anda akan diberkati, dan kami semua di sini juga akan diberkati mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan in your life secara khusus, uniquely in your life. Okay, so let's dig in. Apakah ada hal-hal yang for those of you who read, yang sudah baca bab 5 dan 6, apakah ada hal-hal yang menonjol secara khusus? I can share a little bit from what I noticed dari awal bab 5. Saya melihat bahwa ini sangat-sangat menarik perhatian saya, yaitu kasih Bapa itu yang selalu mengambil inisiatif. Selalu kasih Allah secara aktif mengasihi kita terlebih dahulu. Itu salah satu hal yang sangat menonjol karena saya melihat di sini Allah Bapa atau Bapa di perumpamaan ini, dia yang terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk menerima anak bungsu, dan dia juga mengambil inisiatif untuk pergi keluar
memanggil anak yang sulung yang sedang ngambek, dia nggak mau datang ikut pesta itu. Jadi yang mengambil inisiatif pertama adalah Tuhan. Dan ini sangat-sangat menonjol untuk saya pribadi karena I don't know, how do I say this? I just feel so touched. Saya benar-benar sangat dijamah ketika saya mendengar bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan sendiri yang mengambil langkah pertama. Pertobatan saya, pelayanan saya, ini semua bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan yang pertama mencari, Tuhan yang pertama mengambil langkah untuk menerima. So that really, really blessed me. Mungkin karena saya juga datang dari latar belakang di mana um, saya harus bertobat dulu. Kayaknya itu, I think that's why. Saya harus bertobat dulu, dan setelah itu baru saya mendapatkan pengampunan. Baru setelah itu saya dipeluk. Baru setelah itu saya diterima kembali. Jadi ketika saya membaca, oh ternyata Tuhan nggak kayak gitu. Ternyata Tuhan tidak menunggu, ayo kamu udah benar-benar menyesal belum ya? Kamu udah benar-benar bertobat belum ya? Nanti kalau kamu udah benar-benar bertobat, baru deh kamu bisa kembali lagi dalam fellowship, kamu bisa kembali lagi dalam penerimaanku. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Dia akan mengambil langkah yang pertama, dan karena kasihnya, hati saya diluluhkan. Karena kasihnya yang mengambil inisiatif, tanpa saya melakukan apa-apa, tanpa saya memanggil, mencari, atau banyak di masa-masa saya merasa saya tidak membutuhkan Tuhan, tapi Dia tetap mengambil langkah pertama dan Dia yang mengambil inisiatif, dan itu meluluhkan hati saya. Dan di situ adalah terjadi pertobatan yang murni, pertobatan yang dari hati, karena ya hatinya udah lulu duluan gitu. So that's one of my observation. Itu adalah salah satu hal yang sangat menonjol untuk saya. I have more, tetapi saya ingin mendengar dari ladies. Maybe you have something you want to share. Um, Runi, would you like to, apakah Anda ingin membagikan apa yang menonjol di bab 5? Hanya bab 5 atau bab 6 or anything? Silahkan. Boleh, boleh. Yang menarik buat saya itu ada di halaman 56 ya. Di paragraf 2 dan 3. 2 terakhir dan 3 awal. Ya. Jadi dibilangnya Yesus pun memohon dengan penuh kasih pada musuh-musuh yang akan membunuhnya. Dia tidak menjadi seperti orang Farisi ketika berhadapan dengan orang Farisi. Ya. Dia tidak membenarkan dirinya sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang yang suka membenarkan diri. Sikap kita juga harus demikian. Jadi ternyata Yesus sudah kasih model terlebih dahulu, dan dia caranya penuh kasih. Jadi kadang orang bilang kan, dia bicaranya aja begitu tapi hatinya baik. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kita bilang juga itu kan luapan dari hati. Jadi Ya. kalau memang kita kasih ya itu sepertinya harus harmonis sama perlakuan kita, Ya. gitu. Ya. Ya. Dan di sini juga dibilang Yesus tidak membenarkan dirinya, walaupun mungkin posisinya saat itu Yesus benar, Ya. gitu. Jadi bukan benar yang utama, tapi lebih ke choose kind maybe ya, Ya. gitu. Lebih penting untuk menjadi lebih baiknya. Jadi yang saya pelajari di sini, konten sama message-nya penting, tapi cara kita menyampaikan juga penting. Itu Yes. sepertinya ya. Itu sih. Karena Banyak orang ada dari yang bilang mengasihi, tapi mungkin saya sayang sama kamu, tapi ngasih makan pakai sapu. Iya, 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 benar. Kayak gitu kan ya. Iya, Mungkin beda cara, tapi ya di situ juga kita harus belajar. iya, Mungkin. benar sekali. Karena saya juga baru dengar podcast tentang orang yang penginjilan. Jadi si uh, pelayan ini adalah penginjil, dan dia suka street evangelism. Jadi dia suka berbincang kepada orang-orang strangers ya, orang-orang yang nggak dikenal di jalan, benar-benar di jalan. Terus dia ngobrol,
Dan dia melihat ada banyak juga penginjil yang caranya dia menyampaikan kebenaran, walaupun itu kebenaran ya, ayat yang dibagikan langsung tuh ayat, ini ayat menurut Alkitab eh, tentang isu ini Alkitab mengatakan bla 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 bla. Ayatnya sih ya ayat dari Alkitab, jadi itu kebenaran yang disampaikan. Tapi seperti kebenaran itu disampaikan bukan di atas piring yang bagus, tapi kayak di dalam kantong sampah gitu loh. Nih gitu. Jadi orang tersebut jadi susah atau mungkin tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. So it's very very important tadi yang Runi katakan, cara kita menyampaikan. Jadi konten udah pasti harus benar, harus penuh dengan kebenaran. Kita nggak bisa sugarcoat, kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa ya menurunkan kualitas dari kebenaran firman Tuhan, obviously. Tapi cara kita menyampaikan kepada mereka yang menurut kita ya belum yang masih belum mengerti firman Tuhan, yang masih mengalami kesulitan dalam menjalani firman Tuhan. How we say it, cara kita menyampaikannya itu sangat-sangat penting. And I see it in my life too. Nggak tahu Runi gimana, tapi kalau saya secara pribadi pun saya lebih gampang mencerna, lebih gampang menerima kalau misalnya itu disampaikan dengan baik hati, dengan hati yang saya tahu orang ini peduli sama saya. I really know this person cares for me. Dan kelihatan dari cara dia menyampaikan kebenaran ini, dia perhatikan apakah saya bisa menerima atau tidak. Dengan cara yang dia tahu, oh, she can take this, you know. Tapi kalau misalnya, oh, saya nggak peduli, yang penting kan saya udah ngomong. Nah itu yang itu for me personally lebih susah untuk diterima. Saya jadi lebih lebih mungkin lebih cenderung untuk menutup hati atau lebih cenderung untuk defensif karena merasa diserang gitu kan. So it's very important what you said Rooney, untuk bisa menyampaikan dengan attitude yang benar. Dan I think this is also another quote yang saya benar-benar pegang. People don't care what you know until they know that you care. Jadi orang tidak peduli apa yang engkau tahu, pengetahuan yang Anda tahu, uh, they will only until sampai Anda bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa Anda benar-benar peduli. So people don't care what you know until you show them that you care, until they know that you care. So I think that's so so important, bahwa hey, ternyata uh, perasaan Anda, saya juga peduli. Saya peduli perasaan Anda juga. Jadi saya nggak bisa belak-belakan ngomong terus, terserah kamu mau perasaan kamu gimana, bukan urusan saya. No, but I care about your heart. I want to protect your heart. Saya ingin melindungi hati Anda. Saya ingin melindungi perasaan Anda juga. Jadi saya akan berhati-hati ketika saya menyampaikan pesan ini. So, Rudy, why did that? Itu kenapa menonjol untuk Anda? That part. Kalau orang Kristen memang seringnya atau harusnya kan mengikuti Yesus ya, Ya, gitu. Jadi Yesus sudah kasih contoh ya kita wajib ikutin gitu. Contohnya ya, seperti itu udah ada. Seperti yang tadi dibilang bahwa dia lebih dulu mengasihi kita. ya, Berarti dia juga sudah dulu kasih model atau contoh buat kita ikuti, tinggal diikutin gitu. ya, ya. That's so good. Mm-mm. Thank you, Loruni. Para ladies yang lain, Lestika, Vera atau Ayu, kalau mau membagikan silahkan ya. It's also open for you. I think it's so important that we remember this, especially kalau dalam budaya gereja itu memang kita pengennya semuanya benar, semuanya teratur, semuanya mengikuti aturan. Dan I don't know why, kenapa ya orang Kristen lebih 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 gampang untuk mereka menghakimi. Why? Kenapa kita gampang sekali menghakimi orang lain dan susah untuk menyampaikan kebenaran ini dalam kasih? Kenapa yang sering kita dengar adalah orang-orang dijudge malah,
di gereja? I think this is one of my questions. I don't know if any of you can answer. Please go ahead ya. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya sudah bertanya-tanya. Ini kenapa di gereja lebih gampang untuk orang jadi judgmental? Apakah kita karena ingin sama-sama teratur, sama-sama mengikuti aturan? Which is not a bad thing, bukan hal yang buruk untuk mematuhi firman Allah, itu bukan hal yang buruk. Tapi kenapa jadinya menghakimi? That's my question. Um, ada yang ingin memanggikan kira-kira what do you think? Kenapa menurut Anda orang Kristen gampang sekali menghakimi? Why is that? Hai, Hai Lestika. ya. Mungkin ya, saya mau jawab yang tadi, kenapa gampang menghakimi. Mungkin karena sifat-sifat anak sulung tadi. Jadi kita merasa kita tuh udah yang paling benar. Jadi kalau nengok orang salah, uh, gak bawaannya mau ngejudge aja. Gitu. Oh itu salah, aku nggak ngelakuin hal itu. Padahal kan semua orang berdosa ya, dosanya aja beda-beda gitu. Jadi Ya, ya. mungkin itu, mungkin karena itu. Mungkin karena ukuran yang dipakai pada diri mereka sendiri, mereka pakai untuk orang lain. Iya, iya, iya. Ya, Misalnya gini, kita kayak kayak mencuri, berbohong, white lie itu nggak salah gitu, perasaan kita gitu. Tapi kalau berbohong yang nipu ribuan orang, mungkin kita langsung ngejudge, oh dia tuh penipu, dia tuh pembohong. Tapi kita nggak sadar kalau kadang-kadang kita juga bohong sama orang lain, yang walaupun dengan alasan kebaikan atau apa, tapi kan itu tetap dosa dan tetap bohong. Mungkin ya. kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi sekarang dosa itu ada tahap-tahapnya, yang mana yang mana sangat-sangat jahat atau sangat berat, yang mana boleh. Ya, tapi sebenarnya biasanya yang melibatkan kita boleh, tapi kalau orang lain nggak boleh. Biasanya kan gitu, nggak adil. Wah, skala yang dipakai juga nggak adil juga. Thank you Lestika for your insight. Ayu tadi you unmute. Kalau if you want to share silakan ya Ayu. Hai Kak, Hai. aku baru join yang tepat ketiga ini. Ya ya, of course. Ya, kalau aku boleh sharing Kak dari insight yang aku dapat dari yang bab 5 ini, lebih kembali ke motivasi hati sama akar dari dosa kita itu. Kita sebagai manusia tuh selalu pengen jadi Tuhan sama juru selamat diri kita sendiri gitu. Jadi Hmm. secara nggak kita juga nggak sadar tuh kayak ada berhala dalam hati kita yang berhala utama udah pasti kita tuh nggak mau memuliakan Tuhan gitu karena kita mau kayak kemuliaan itu bagi rata gitu. Kalau aku udah ngelakuin sesuatu selain Tuhan aku juga dapat bagian gitu. Itu sih yang paling me- mengena di hatinya saya gitu. Terus kalau Boleh untuk sharing kenapa itu sangat kena? kalau kalau boleh jujur sih, kalau boleh sharing, ini tentang yang juga di part yang tentang kelahiran baru sih Kak. Jadi Mhm. aku waktu itu dulu di gereja saya yang sekarang ini, saya lahir baru itu kalau boleh saya urutin itu bukan karena motivasi hati saya gitu yang benar-benar ngalamin pertobatan gitu. Jadi pertobatan saya itu cuma sekedar menyesal dan ya sudah balik ke Tuhan gitu. Akhirnya yang harusnya kita bertobat itu 180 derajat, maksudnya nggak kembali lagi ke titik awal, saya malah balik lagi ke nggak boleh balik lagi ke titik dosa kan gitu. Jadi saya tuh kayak balik lagi ke dosa yang lama gitu. Jadi kayak saya ngerasa saya lahir baru tapi kok hidupnya saya masih terikat sama manusia lama saya itu gitu. Hmm. Jadi di bab ini tuh kayak Tuhan pengen banget bilang kalau dia tuh mau saya tuh hidup merdeka kan, terlepas dari semua ikatan dosa, belenggu-belenggu manusia lama saya itu gitu. Di poin yang halaman 56 sama halaman 58 sama 59 ini tentang eh, apakah agar benar-benar menjadi orang Kristen itu apa sih tanda-tandanya gitu kan. Waktu pas Hmm. saya baca, iya benar juga sih, Injil yang akhirnya terus mengkalibrasi hati saya, terus menyelaraskan hati saya gitu. Jadi Tuhan itu udah duluan mengasihi saya, yang sudah duluan
mengorbankan anaknya buat saya gitu. Jadi kembali ke hati. Jadi hati saya sudah dikasih hati yang baru gitu. Jadi saya memuliakan Tuhan pun itu kembali dengan hati yang memuliakan Tuhan itu dengan karena saya sudah duluan dikasihi dan ini menerima anugerah yang terbesar. Itu sih Kak. Dan perjalanan saya dalam menghidupi kehidupan setelah kelahiran baru tuh juga masih up and down gitu. Karena setelah saya habis lahir baru tuh kayak nggak ada yang ngajarin lagi gitu habis ini step ini gimana gitu. Jadi akhirnya saya tuh kayak agak kecewa juga sama gereja yang lama gitu. Kok kayak saya akhirnya kayak domba yang terhilang juga, tapi domba terhilangnya dalam gereja gitu. Karena mereka harus nuntut, harus ini, harus itu, pelayanannya harus ini, itu gitu. Jadi itu sih Kak, bener banget. Di gereja tuh sering jadinya, kalau menurut saya gereja tuh kayak gini Kak, kita tuh kayak orang sakit yang sama-sama berobat ke rumah sakit kan. Kita tuh sama-sama sakit gitu, tapi kita tuh nggak nyadar gitu. Kita tuh sama-sama manusia berdosa yang cuma karena anugerah sama rahmatnya aja gitu kita dilayakkan gitu. Ya, ya. Seutuhnya juga kita sebenarnya nggak sama-sama nggak layak gitu. Jadi kayak untuk ngejudge pun tuh kayaknya sebelum aku ngejudge kamu tuh aku harus merefleksikan ke diriku dulu gitu. Aku tuh juga nggak lebih baik dari kamu gitu. Itu Ya. sih Kak. I think you nailed the answer there, Ayu. Karena kenapa kita ngejudge orang lain? Karena kita merasa kita berbeda. Kita lupa kalau kita sebenarnya sama-sama membutuhkan anugerah. Kita lupa kita sama-sama nih kalaupun kita bisa melakukan hal yang baik, kalaupun kita bisa taat, itu karena pekerjaan Tuhan, itu karena mujizat Tuhan yang memberikan kita hati yang baru kan. Karena di luar Tuhan untuk mengikuti peraturan Tuhan, untuk bisa mematuhi firman Tuhan tuh nggak ada, keinginan itu tidak ada di luar Tuhan. Ya, itu sangat normal untuk kita ngegosip, sangat normal untuk kita ngejudge, lebih normal untuk kita bete, lebih normal untuk kita marah. That's normal. Butuh mujizat Tuhan untuk memberikan kita hati yang baru, dan ketika roh ada di dalam kehidupan kita, makanya ada buah roh. Jadi ada buahnya, ada evidence-nya bahwa roh hidup di dalam hati kita. Roh Tuhan ada tinggal dalam hati kita. Dan itu kan itu pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa, we cannot do this by ourselves. Ini roh Tuhan yang harus hidup di dalam kehidupan kita, dan buahnya dari roh itu hidup dalam kita adalah yang tadi itu, hidup kita berubah kan, kita kelihatan ada kasih, ada kesabaran, ada all the things yang ada di fruitful ladies yang dibahas. Ada kelemah lembutan, ya, ada kemurahan, pengendalian diri, ya, all generosity. Semua ini buah evidence bahwa roh Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Karena saya tahu ini bukan perbuatan saya sendiri, because I know saya nggak bisa ngerjain ini sendiri, ini butuh pertolongan Tuhan, butuh Roh Kudus sendiri yang hidup dalam hati saya. Then I know I can have grace. Saya bisa memberikan anugerah kepada orang lain. Karena saya tahu nih, ini aja bukan pekerjaan saya. Ini bukan inisiatif saya. I'm following God because He reached out to me first. Dan di situ saya bisa tidak menghakimi ketika saya tahu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang belum mengikuti Yesus. Saya tahu mereka tidak bisa sabar dalam hidup, mereka tidak bisa mengendalikan apalah semua itu buah roh. They cannot do that karena tidak ada roh Tuhan di dalam hati mereka. Jadi saya ngapain judge, karena they don't know, mereka nggak tahu Tuhan gitu. Mereka nggak kenal Tuhan, Roh Kudus nggak ada dalam hati mereka, ya jelas aja mereka nggak bisa, of course they cannot gitu. Jadi anugerah yang saya berikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus adalah saya berdoa agar mereka bisa mengenal Yesus, ya, karena kalau mereka mengenal Yesus, kehidupan mereka akan diubahkan. Nah, kalau yang orang-orang sesama anak Tuhan di dalam gereja, kalau yang sudah bertobat, yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yang sudah mengakui bahwa saya memberikan hidup saya untuk Yesus, saya akan meng-approach itu agak lebih berbeda, tapi sama-sama juga extend grace. Sama-sama juga tidak menghakimi. Karena saya ingat bahwa
hey, tanpa anugerah Tuhan saya juga bisa jatuh seperti itu, ya. Tanpa perlindungan Tuhan saya juga bisa seperti itu. And so what I would do is I would call them back. Saya akan mengingatkan mereka, hey, identitas kamu dalam Tuhan itu seperti ini loh. Ya, kamu lebih baik, kamu jauh lebih baik dari itu. Kamu jauh lebih hebat dari itu. Kamu you don't have to, kamu tidak harus hidup terbelenggu. Kamu tidak harus hidup balik lagi ke tadi yang Ayu katakan titik dosa awal. Kamu tidak harus, kamu sudah dibebaskan. Jadi the way saya approach brothers and sisters di dalam Kristus, saya remind mereka lagi, bukan saya menghakimi, tetapi saya mengingatkan mereka siapa diri mereka di dalam Kristus, who they are in Christ. And so I hope that helps us to remember, untuk ingat ketika kita sedang berhadapan atau sedang berinteraksi dengan teman-teman di dalam gereja atau teman-teman yang di luar gereja yang tidak mengenal Tuhan, ya. So that's the goal, is extend grace, dan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan agar mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi bukan tingkah lakunya yang saya harus ubah. No, it's not that. Bukan urusan kita juga, dan kita nggak bisa juga mengubah tingkah laku seseorang, behavior, kelakuan seseorang kita tidak bisa ubah, karena kelakuan itu akan berubah ketika hati mereka berubah. Dan siapa yang bisa mengubah hati seseorang itu hanya Roh Kudus. Ya, so I hope that helps us to not judge other people, but to pray for their hearts. Ada yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan? Vera, silakan. You haven't gone, biar Anda dapat kesempatan juga. Quite challenging sih today for me. So it's okay, nggak apa-apa kok. Challenging itu bagian dari proses ini. Hari pertama soalnya Kak Vina, jadi agak Oh, Vera. yes aku. Oh, Sorry. perlu apa? Perlu teh panas? Perlu bantal? Perlu tiduran? Apa perlu gimana? Sudah semua, cuman otak lagi agak beku. Oh, oke. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Relax Oke. aja, Vera, relax aja. We get it. Kita ngerti kok arti apa rasanya. Oke, jadi tadi aku ada lihat mungkin di halaman 56 sih, jadi kayak ketika ada statement ya, Tuhan bisa menyambut kita secara dramatis seperti yang dilakukannya dengan si bungsu, atau dia juga bisa dengan sabar, tenang, berdebat dengan kita meskipun kita terus berpaling darinya seperti dalam kasus si sulung. Kalau pas baca ini aku sekali lagi diingatkan bahwa memang setiap dari kita Tuhan tuh punya cara untuk bisa berbicara ya kepada kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Mungkin ada yang bisa mendengar secara suara Tuhan dengan audible, mungkin ada yang bisa Tuhan kasih tanda-tanda. Jadi ya mungkin itu juga kayak aku kembali diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan tuh yang paling mengenal ya siapa kita sebenarnya, dan Tuhan tahu gimana cara yang paling quote and quote paling ampuh untuk berkomunikasi dengan kita. Kalau menurut aku pribadi gitu. Lalu mungkin juga aku agak highlight di bagiannya bahwa kita juga harus bertobat dari akar kebajikan kita. Mungkin kita juga merasa kita orang yang baik, atau kita merasa bahwa oh ya selama ini aku sudah mengasihi dia, tapi sebenarnya itu kita melakukannya itu sebenarnya betul atau tidak motivasinya. Jadi ya kita harus selalu untuk memeriksa hati kita sendiri dan minta Tuhan untuk kasih tahu ke kita kalau misalnya ada sesuatu yang memang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan dari motivasi kita dan lain-lain. Dan juga aku juga diingetin ya bahwa sebenarnya pengampunan itu selalu meminta pengorbanan dari pihak yang pertama kali memberikan pengampunan ya. Yes.
Dan kan memang kalau kita tahu ya, anak sulung yang sejati Tuhan Yesus Kristus itu kan sudah membayar kita dengan harga yang sangat mahal, dengan pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib. Nah, mampukah kita sebagai anak sulung yang lain untuk mau membayar harga untuk adik-adik kita ya, untuk anak-anak bungsu yang lainnya, mungkin nggak harus sampai kayak Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi let's say misalnya dengan menjaga emosi kita, atau dengan gampangnya gini, pengorbanan memberikan waktu kita ke mereka untuk dengerin, untuk apa, itu kan menurut aku juga sebuah pengorbanan yang bisa kita lakukan, kan kita mau atau tidak gitu sih, Kak Ya, Vina. ya. Itu kenapa menonjol kepada untuk Vera, kenapa? Kenapa ya? Karena ya sekali lagi aku juga diingetin ya bahwa ya memang ada sesuatu kalau misalnya untuk orang lain kita tuh harus memberikan sesuatu yang bisa, yang let's say itu pengorbanan sih. Itu mungkin waktu, uh, uang atau apa gitu loh. Atau dengan let's say untuk dengerin aja ya. Kalau misalnya untuk orang yang suka ngomong nih, untuk Mm-mm. dengerin itu kan mesti belajar. Menurut aku itu juga udah sebuah pengorbanan sih. Pengennya ngomong sesuatu. Pengennya ngomong tapi disuruh diem. Kalau nggak kebalikannya, pengennya diem tapi disuruh ngomong. Iya. No, it's so good. Benar-benar. Benar sekali, Vera. And I like what you point out tentang pengampunan. Jadi kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan energi, mengorbankan sometimes uang juga untuk, oke, kita ngopi bareng, kita keluar bareng. Itu kan juga butuh uang transport, ya whatever. Itu kan pengeluaran juga. So I love how you pointed that out. Dan ini semua pengampunan juga hal yang sama. Jadi kita juga it costs us something. Ini ada yang sesuatu kita bayar ketika kita mengampuni seseorang, ya mereka secara free menerima pengampunan itu, tetapi kita yang mengampuni itu kita keluar cost ya. Ini ada harga yang kita bayar. Eh, kita memilih untuk mengampuni itu berarti kita memilih untuk mati kepada keinginan kita untuk tapi saya mau menghukum dia gitu. Saya pengennya dia benar-benar belajar gitu kan. Jadi saya nggak mau ngomong sama dia, atau saya diemin aja dia gitu. Nah, itu kan kita inginnya uh, membuat orang itu bayar, menghukum dia supaya orang itu bayar ya. Tetapi untuk mengampuni berarti kita yang bayar keinginan kita untuk mau menghukum dia. Kita yang harus melawan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong sih. Sebenarnya saya mau diemin aja dia. Tapi saya akan melawan that desire. Saya akan memberikan kepada Tuhan. Dan saya harus bisa berbicara kepada mereka. Saya harus bisa melawan keinginan saya untuk menghukum seseorang tersebut. So I think that's so important that you pointed that out, Vera, karena memang it cost us something. Ada harga yang harus dibayar. Dan di bab 5 ini, harga yang besar ini yang sedang dijelaskan ini sudah dibayar. Like you said, Tuhan Yesus sebagai anak sulung yang sejati, dia nggak masalah. Actually, dia nggak komplain bahwa oke, saya cari deh anak bungsu ini, saya cari deh Vera, saya cari deh Vina, saya cari Runi, I will look for them. Bukan hanya di kota sebelah, tetapi sampai neraka pun dia akan cari. And that's what Jesus did. Dia cross dari surga sampai neraka, balik lagi ke surga untuk mencari dan menyelamatkan anak-anak yang hilang ini, kita ini. So that's so good. I love how you said kalau Tuhan Yesus saja sudah mengambil langkah terbesar. Kalau Tuhan Yesus saja sudah membayar cost terbesar, kita juga bisa membayar cost, dan kita tidak harus membayar harga seperti Tuhan Yesus.
Thank you Jesus, kita tidak harus, itu sudah dilakukan di atas kayu salib. But now our job adalah untuk mengasihi mereka. Dan like you said Vera, mengasihi mereka berarti kita harus there's a cost to us untuk mengasihi seseorang. Kita memberikan mereka waktu, kita invest dalam kehidupan mereka. Kalau kita lagi nggak kepengen dengerin, kita dengerin mereka. Kalau pengennya lagi, especially introvert ya, I'm introvert, jadi kayak aduh ketemu orang lagi gitu kan. Kalau aduh weekend ini di rumah aja deh gitu kan. No, but because I love my sister, because I love my brothers and sisters in Christ, seperti Yesus sudah mengasihi saya. You know what? Walaupun saya ketemu orang lagi ya, it's okay. Nanti introvert time-nya besok aja. Whatever it is, we can menyisihkan kehidupan kita. Kita memberikan kehidupan kita. And that's the same too dengan melayani tubuh Kristus di dalam gereja. Kita nggak harus melayani tubuh Kristus di dalam gereja, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jemaatnya, kita mengasihi orang-orang yang berada di dalam gereja. Jadi you know what? Saya akan bangun pagi. Saya akan bangun pagi hari Minggu, datang pagian, latihan untuk saya bisa pelayanan di apapun itu, tim musik, tim tari, whatever. Saya akan menyisihkan waktu because this is ini adalah harga yang saya ingin bayar. It cost me something to love, untuk mengasihi my brothers and sisters. Dan saya bisa mengasihi melalui pelayanan, melalui financial resources, apapun bentuk kasihnya itu. Saya bisa melakukan ini karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. And so I think that's so beautiful, Vera. Thank you for pointing that out for us today. Okay. Hi Grace. Kalau Grace mau membagikan juga feel free ya. Kita di sini relax aja. Kayak istilahnya kita lagi duduk di meja makan besar, lagi ngopi bareng, and just ngobrol-ngobrol aja. Jadi relax. Okay. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari bab 5 dan 6 atau dari apa yang kita sudah bahas hari ini? Feel free. Kalau ada yang ingin ditambahkan juga, please feel free to do that. But saya juga ingin membuka kesempatan untuk pertanyaan. If you have questions, let's talk about it. Coba kita diskusi bersama-sama. Okay, does anybody have a question? Ada yang punya pertanyaan mungkin? Tadi saya udah duluan nanya, udah gatel aku. Kenapa orang Kristen suka menghakimi? Udah gatel. Anyone else, please feel free ya. Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau aku cuman pengen nambahin, boleh? Ya, silakan. Tadi Vina bilang kan pengenalan akan Allah jadi yang baru ya. Yang tadinya mengenal bagaimana, terus saat ada cerita ini, oh ternyata Allah tidak begitu gitu ya. Sama seperti yang saya alami juga, karena di tempat dulu itu kalau kita melakukan kesalahan, kalau istilah kita berdosa, kita didisiplin, tapi kita itu di silent treatment, didiemin gitu. Jadi dihukum. Pertobatannya iya dihukum seperti itu. Anda boleh terus datang, tapi nggak ada yang nyapa Anda gitu. Jadi ini bertolak belakang dengan cerita yang ini ya, ayah yang pengasih. Anaknya bungsu datang kan langsung disambut. Nah ini tidak ada hal seperti itu. Jadi dari situ saya belajar, oh berarti Allah sendiri mungkin judgmental ya, gitu. Gitu. Berpikir bahwa oh mungkin saya harus sempurna nih, saya nggak boleh salah nih, gitu. Tapi sekarang belajar lagi bahwa ternyata Allah tidak seperti itu, sesuatu yang baru gitu ya. Jadi walaupun orangnya tidak melakukan kesalahan atau tidak disiplin atau dia memutuskan untuk tidak lagi ada di situ, itu ada sistem pengucilan gitu. Wow. Jadi seperti saya ini, saya udah keluar, ya saya kehilangan teman-teman. Iya. Dari kecil dan sampai saya dewasa gitu.
Ya, Nah, itu juga sesuatu yang sulit ya. Tantangan sekali karena kita tidak terlatih untuk menjalin hubungan sama dengan orang lain. Kita hanya di lingkup kecil itu aja gitu. Jadi ya, usia dewasa harus belajar lagi untuk gimana memulai pertemanan, ya, membangun relationship seperti ya. Ya. itu. Wow, Tapi Runi. senang banget bisa ada di sini dan bisa ketemu sama yang orang-orang yang sangat support ya, sangat pengen juga berkembang gitu dan bisa Yes. sharing. Itu juga tempat yang bagus buat saya gitu. Oh, I'm so glad. Boleh tahu, Runi, how did you find out tentang Ladini? Taunya dari mana? Dari IG, dari lagi scroll scroll, kok ini kayaknya Tracy kayak bikin kelas nih gitu karena Oke. kok kayaknya bagus sih karena semuanya ladies, Ya, 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 ya. semuanya ladies Wow. dan kayaknya mungkin permasalahannya atau tantangannya sama ya. Dan saya juga pengen pengen berkembang sih intinya gitu. Karena Ya, di tempat yang ya, dulu tuh susah sekali berkembang. ya, Dia nggak berkembang malah. ya. I Karena ya dari understand. kecil temennya itu gitu kan. Iya, iya, Terus iya. kita juga nggak boleh ada sumber lain. Kita Ya, harus ngikutin dari satu sumber dan kita tidak terlatih menjadi critical thinker gitu. ya. Karena mempertanyakan aja tuh nggak bisa. Nggak boleh, iya, iya. Gitu. Ya, Iya, iya ya, gitu. Sedangkan kalau memang itu sesuatu yang benar, boleh dong dicari tahu kebenarannya, ya, iya. ya No, kan? bener banget. Bener banget. Runi, I Gitu. share a lot of your experience. Saya rasanya banyak hal-hal dari pengalaman Runi juga mirip-mirip dengan Hmm, komunitas di mana saya dibesarkan. Uh, hmm, mungkin maybe it's not exactly secara strict rule by rule sama, tetapi saya mengerti apa artinya untuk hanya bisa berteman dengan orang-orang yang di-approve oleh hmm. orang tua saya. Hanya keluarga-keluarga tersebut yang ya, dan aku ingat disebut namanya. Aku ingat banget my mom pernah nyebut nama. Kalau kalau sama ini kamu boleh berteman sama ini. Tapi kalau sama ini kamu mama nggak terlalu suka. Kalau kamu bukan nggak terlalu suka, jangan temenan sama ini. So I remember that when you waktu Runi sedang cerita. Terus tentang sumber-sumber lain itu juga sangat sangat dikontrol ya di apa yang kita baca, apa yang kita konsum eh, sangat kayak echo chamber. Jadi itu aja gitulah dari aliran eh, itu aja gitu. Jadi kita nggak terlalu di encourage untuk critical thinking, untuk mempertanyakan, untuk cari tahu lagi dari narasumber lain dan sangat tertutup actually untuk mendengar dari narasumber lain. And so I think this is such a it's so similar Runi what you're saying to me. Dan sebenarnya saya aja untuk baca uh, Allah yang Maha Pemurah, Prodigal God dari Timothy Keller aja itu udah it's so different dan apa yang keluarga saya biasa baca. Karena ini aliran dari Presbyterian, denominasi Presbyterian dan ini nggak mungkin my parents would read this. They would never read something like this. Dan so I know what that's like untuk itu aja narasumbernya cuman sangat sangat terkontrol dan akhirnya kita um, pemikirannya juga sangat sempit karena nggak luas gitu. Padahal ada begitu banyak hamba Tuhan di denominasi yang berbeda yang Tuhan bisa pakai untuk memperkaya our thinking, untuk memperkaya juga our spiritual growth. Dan akhirnya kalau kita tidak terbuka untuk hal-hal yang seperti itu, kita jadi sangat tertutup, narrow-minded, terus jadinya jadi judgmental juga kan, jadi sangat suspicious akan penulis lain atau dari denominasi lain. Padahal nggak ada yang harus dikompetisiin gitu loh, nggak harus diadu domba atau gimana. It's just we all love Jesus gitu kan. Kita bisa memilah sendiri. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia bisa berbicara kepada kita apa yang kita konsum ini biblical atau enggak gitu kan. Itu kan berarti perlu ada
pertumbuhan kita secara rohani, kita harus bisa bertumbuh dalam membedakan dalam roh, kita harus bisa bertumbuh dalam apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi kita nggak dikasih tahu aja, udah kasih tahu aja apa yang boleh dikonsumsi, apa yang nggak boleh. That's very jadinya kayak anak-anak gitu ya. Kita kan nggak bisa, kita nggak anak-anak terus. At this point saya udah at that age when my mindset itu mulai di shift, aku udah umur 27 tahun. That's an adult, itu orang dewasa. Tapi untuk masih posisinya tuh lebih kayak udah kasih tahu aja gitu loh. Kan jadinya nggak bisa independent thinking, nggak bisa cari informasi sendiri, nggak ya, jadinya sangat tergantung, and that's not healthy. That's not healthy. Tuhan ingin kita bisa bertumbuh dalam kita punya spiritual growth, pertumbuhan rohani, untuk bisa membedakan dalam roh, bisa mendengar suara Tuhan untuk kita sendiri, untuk bisa memilah juga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. That is our responsibility sebagai orang dewasa Kristen ya dalam Tuhan. So that I resonate with you, and the last thing you said tentang membina hubungan itu juga I also struggled with that. Saya struggle kayak rasanya saya awkward sekali kalau temenan dengan orang lain, orang baru, and I'm not an extrovert, jadi saya susah untuk wah gitu, susah. Dan saya orangnya sangat private, dan jadinya kok awkward gitu, nggak langsung klop dengan orang tuh, nggak langsung klop. And I feel like I miss out. That's how I feel, Runi. I feel like I miss out untuk latihan bersosialisasi dengan orang, untuk latihan bersosialisasi dengan laki-laki, apalagi that for me, because I was single for so long, dan I didn't have guy friends growing up, jadi nggak banyak tuh teman-teman yang laki. So speaking to guys juga, I felt so awkward. I don't know how to carry myself, and I was 27, ini udah 27 tahun, udah dewasa sekali ya seharusnya. But I feel like I missed out. But now, Runi, when I look back, aku bisa melihat bahwa Tuhan, ini adalah rencana Tuhan dan perlindungan Tuhan. And imagine kalau kita nggak keluar sama sekali. Bisa aja, we could have stayed. Things could stay the same until kita umur 40, 50 tahun, dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk bisa mengambil langkah keluar, untuk belajar lagi, untuk coba, untuk melakukan kesalahan, untuk belajar. I think this is also God's protection untuk kita bisa, at this age now, explore. At this age now, just try. Coba aja gitu. Dan latihan, it's okay if we make mistakes. Itulah caranya kita belajar. So, Runi, all that to say, I relate so much with what you're saying. Okay, so kita masih ada 10 menit. Ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan lain atau yang pertanyaan tambahan? Feel free. Anybody? Tadi I was just going on and on. Go ahead, Vera. Jadi ingat ya, pengen nanya sih, ada statement di halaman 67 kan, anak-anak yang tidak pernah menemukan tempat di mana mereka merasa menjadi bagian di dalamnya, mereka akan mengalami kesulitan untuk terikat hubungan dengan orang lain setelah dewasa nantinya. Apakah itu? Tadi halaman berapa? 67. 67. Yang bawah sih, anak-anak yang lanjut ke 68 sih, Kak Vina. Oh, anak-anak yang tidak pernah menemukan tempat di mana mereka merasa menjadi bagian di dalamnya, mereka akan mengalami kesulitan untuk terikat hubungan dengan orang lain setelah dewasa nantinya. Ya, I understand this a little bit karena sejak saya ketemu suami saya, saya mulai ngerti maksudnya apa.
Maksudnya apa sih? Jadi anak-anak ini yang at least dalam pengertian saya, anak-anak yang tidak pernah menemukan tempat di mana mereka merasa menjadi bagian di dalamnya. Jadi suami saya itu lahir di Indonesia, di Tebet. Terus orang tuanya cerai dan akhirnya ibunya membawa Patrick ke Belanda waktu dia umur 7 tahun. Jadi dia sekarang berada di Belanda umur 7 tahun, terus harus membaur dengan lingkungan baru, dengan orang-orang yang tidak kelihatan seperti dia. Jadi rambutnya juga nggak hitam, kulitnya tidak sama, ukuran badannya juga sangat berbeda. Pertumbuhan anak bule dengan anak Indonesia sangat sangat berbeda. Bahasanya juga berbeda. Jadi dia dari kecil sudah melihat bahwa dia tidak menjadi bagian dalam, itu maksudnya. Dia tidak menjadi bagian di dalam lingkungan baru ini. Jadi dia masih, karena bukan hanya dia nggak merasa bagian, tapi dari fisiknya aja udah kelihatan ini berbeda. Saya tidak akan menjadi orang dalam. Saya satu-satunya orang Indonesia di kelas ini gitu loh. Saya satu-satunya anak yang rambutnya hitam di dalam kelas ini. Jadi dia akan merasa tidak menjadi bagian di dalam. Jadi dia besar di negara yang buat dia harus memanggil itu negaranya, ya kan, harus itu menjadi rumah barunya, tapi dia tidak merasa dia menjadi bagian dari lingkaran dalam. And so, akhirnya dia bertumbuh menjadi orang dewasa, tetapi tidak mempunyai rasa keterikatan dengan negara tersebut, negara Belanda. Dan tidak mempunyai rasa sense of home dimanapun dia berada. Kalaupun nih sekarang kita ke Indonesia lagi nih, ini bulan Desember mau ke Indonesia, apakah dia merasa Indonesia adalah rumahnya dia? No, karena sekarang dia nggak, untuk berbahasa Indonesia aja udah susah. Ya, dan untuk berpikir seperti orang Indonesia aja udah nggak bisa, karena di sini aja udah bukan seperti orang Indonesia. And so susah untuk dia bisa merasa membangun keterikatan dengan negara tertentu, karena membuat dia nggak belong di Indonesia dan dia nggak belong di Belanda juga. So ini adalah sesuatu yang dia tetap wrestle sampai hari ini, dan bukan hanya suami saya, tetapi ternyata Vera begitu banyak orang Indonesia di Belanda yang turunan kedua, turunan ketiga, yang lahir di Belanda tetapi masih rambutnya hitam, dan mereka juga merasa tidak bagian dari lingkaran dalam. Dan ketika mereka pulang ke Indonesia juga mereka tidak merasa bagian dari komunitas tertentu. Jadi where is home? Saya ini diterima sebagai orang Indonesia, saya juga nggak merasa seperti saya orang Indonesia. Dan di Belanda juga saya bukan orang Belanda gitu. Jadi itulah maksudnya yang kayak nggak bisa, susah untuk mereka bisa what is it here, mengalami kesulitan untuk terikat hubungan dengan orang lain setelah dewasa nantinya. Jadi orang lain pun untuk terikat dengan negara susah, dan juga orang-orang lain di dalam negara tersebut. Jadi untuk terikat dengan orang, let's say sesama orang Belanda, yeah, but they're just friends. They're not really. I'm not really, saya nggak merasa saya dipanggil untuk menjadi untuk negara ini. Saya punya teman satu lagi di sini di Belanda, dia itu campuran Filipina, Iran, terus dia tinggal di Swedia, pindah ke Belanda. Jadi dia secara fisik campuran Iran sama Filipina. Dia ke gereja di Belanda, terus di gerejanya ada, ayo kita berdoa untuk Iran. Mari kita berdoa syafaat untuk Iran. Karena dia ada campuran Iran sedikit, orang-orang di gereja itu nanya, ayo dong, kamu doa dong buat Iran. Ini kan this is your
your heritage kan, kamu pasti dong kamu merasa terpanggil untuk berdoa untuk Iran. Terus dia bilang gini sama aku malah I don't feel like aku ada beban untuk berdoa untuk Iran karena saya nggak merasa itu rumah saya gitu. Jadi itu maksudnya, tidak ada kesulitan untuk terikat dengan orang tertentu, grup tertentu, atau negara in this case. So saya mulai ngerti karena saya kenal suami saya dan sekarang mata saya terbuka. Saya melihat begitu banyak juga orang-orang Indonesia di Belanda yang juga susah untuk saya sekarang ini belong di mana. Rumah saya nggak ada tanah air. Susah buat orang Indonesia mengerti konsep ini karena kita nasionalismenya sangat tinggi. Dan kalau saya nggak kenal suami saya pasti pikir ya pastilah semua orang ada tanah air masing-masing, pastilah orang ada negara asalnya. Masa sih mereka nggak merasa mereka belong? Kan kita rambutnya sama-sama hitam gitu. Kan masa kamu nggak, kan mukanya juga mirip, masa kamu nggak merasa kamu bagian dari Indonesia? Kamu memang bagian dari Indonesia, tapi not to them. Untuk mereka tidak merasa bagian dari Indonesia. And this goes bukan hanya orang Indonesia, sama juga orang Korea yang tinggal di Amerika, orang Chinese yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia, orang India yang tinggal di Australia atau di Amerika, yang mereka harus seperti memilih yang mana negara mereka. Tapi kalau ketika mereka balik ke negara awal, mereka juga merasa mereka bukan bagian dari negara itu juga. So that's what it means. Does that make sense, Vera? So, Wow. ya, memang it's also new for me. Dan sebenarnya kalau kita melihat mereka itu lebih gampang untuk bisa merasakan apa yang dimaksud di bab 6. Untuk merasa kita ini nggak, apa sih ini kalau exiles, somebody help me, what's the Indonesian word yang dipakai untuk exile di sini? Kesulitan untuk pulang kembali. Ya, jadi kayak what do you call exiles here? I know ada bahasa Indonesianya somewhere. Keadaan terasing, ya, keadaan terasing. Jadi umat Israel juga merasakan ini. Kita bisa lihat di sejarahnya bahwa dia beberapa kali mencoba untuk balik lagi ke tanah air mereka, tetapi mereka terus keadaan terasing terus dan menerus. Dan orang-orang seperti suami saya dan orang-orang yang mereka bertumbuh di negara lain yang bukan negara asal mereka ini lebih mengerti apa yang dimaksud Alkitab dengan rasa terasing. Dan sebenarnya kita semua seperti itu. Karena negara kita pun, Indonesia, itu tidak akan, ini nggak kekal. Yang kekal adalah kita bagian dari kerajaan Tuhan. Bahasa kita, budaya kita, itu akan tetap dipertahankan ya. Kalau kita lihat di Wahyu, kita semua di Wahyu 5 atau Wahyu 7, yang begitu banyak sekumpulan orang-orang berjubah putih dengan segala macam bahasa, ya, segala macam bangsa dan bahasa. Jadi bangsa dan bahasa itu Tuhan tetap pertahankan, tetapi kewarganegaraan kita adalah warga negara surga, adalah warga negara kerajaan Tuhan. Jadi di sini sebenarnya orang-orang seperti suami saya, dan we call it third culture kids ya, budaya ketiga, anak-anak budaya ketiga. Anak-anak budaya ketiga ini yang lebih ngerti. Mereka seperti yang menjadi model untuk kita semua untuk mengikuti bahwa hey, jangan kita tergoda untuk percaya bahwa kewarganegaraan kita ini kekal. Kalau Indonesia atau negara
perbatasan politik ini akan terus-menerus kekal. Tidak, ladies, ini sementara. So when we are national, when we feel national pride, that's okay. Tapi kita ingat, ini tidak kekal. Yang kekal adalah kita pulang ke rumah Bapa. Kita adalah warga negara kerajaan Tuhan. So that's what it means. So I hope that helps, Vera. Lebih ngerti ya? Okay. That's good. Okay. So I think let's close in prayer. And then minggu depan pertemuan terakhir. Okay, let's pray. Tuhan, terima kasih bahwa kasih-Mu begitu besar. Thank you, Lord, that you protect us. Engkau yang melindungi kami, Tuhan. Engkau tahu exactly where we need to be. Dan Engkau yang menjaga kami. Engkau yang beserta dengan kami, Tuhan, dalam pertumbuhan rohani ini. In our spiritual growth, be with us, Lord. Dan Tuhan, perlihatkan kepada kami, Tuhan, apa yang kami harus bertobat, apa yang kami perlu lakukan untuk mengikuti suara-Mu, untuk mengikuti pimpinan-Mu, bimbingan-Mu. Help us, Lord. We need your help. We need your grace. Kami memerlukan kasih karunia Tuhan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa memberikan anugerah kasih karunia kepada orang-orang di sekeliling kami, untuk bisa mengampuni orang-orang di sekeliling kami. So I thank you, Lord. Terima kasih bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau terus melindungi kami. We pray for the rest of this book untuk minggu depan. Suatu kami mengakhiri buku ini, Tuhan. I pray, Lord God, bahwa hati kami akan terus dijamah, hati kami akan terus diubah menjadi serupa dengan Kristus. So, thank you, Lord. We bless the ladies, we bless their families. Berkati pekerjaan mereka, berkati impian mereka juga, Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen.